Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Nur Maidah Hasanah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi melalui via YouTube, video YouTube ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu makna Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari materi kita, akan lebih baiknya kita mengingat esensi alfawas kita yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berakhlakul karimah sesuai dengan yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Berpikir kritis, kreatif yaitu nanti ketika Miss jelaskan, kalian berpikir tuh ya, kalian bertanya-tanya pada diri kalian sendiri materi-materi mana yang belum kalian pahami. Nanti kalian tanyakan apa yang belum kalian jelaskan, apa yang menurut kalian belum jelas, kalian tanyakan kepada ustazah. Ya, itulah salah satu bentuk sikap kita yaitu berpikir kritis dan kreatif. Kemudian berakhlakul karimah yaitu dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita lebih mengenal lagi tentang nama-nama Allah. Semoga menjadikan diri kita menjadi karakter Islam yang lebih baik karena telah mengetahui arti dari nama Allah tersebut. Ya. Sebelum kalian melanjut menyimak video ini lebih jauh lagi, silahkan kalian berkomentar di bawahnya ya, absen, nama plus kelasnya, oke? Baik. Pengertian Asmaul Husna menurut bahasa yaitu nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Menurut istilah, arti nama-nama Allah yang baik, agung dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Dalam artian perkataan asma berarti nama dan husna berarti baik. Dalam artian ini jika digabungkan menjadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Sebagai bukti kemahasempurnaannya, jumlah nama-nama Allah itu ada 99 yang disepakati oleh para ulama. Ya, firman Allah mengenai Asmaul Husna yaitu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Kita baca bersama-sama artinya, yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita meminta suatu apapun, berdoa kepada Allah, mohon kita sebut nama-namanya, yaitu namanya 99 bisa kita jadikan sebagai zikir, dan bagi yang membacanya itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Baik, kali ini materi yang akan kita bahas mengenai Asmaul Husna yaitu 4 nama saja, yaitu diantaranya 1. Al-Alim, Maha mengetahui. 2. As-Sami', Maha mendengar. 3. Al-Kabir, Maha besar. 4. Al-Basir, Maha melihat. 1. Al-Alim, Maha mengetahui, memiliki ilmu. Artinya, jadi Allah itu maha segala-galanya. Allah itu
Maha mengetahui, Maha memiliki segala-galanya. Tiada orang siapapun di muka bumi ini yang kepandaiannya melebihi kepandaian Allah. Tidak ada yang akan membandinginya. Walaupun ada orang yang ateis menganggap tidak ada Tuhan, mereka merasa yang pintar sendiri. Itu di luar kendali kita. Yang jelas kita umat Islam harus meyakini, harus beriman bahwa Allah itu memiliki sifat al-alim, yaitu maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Segala sesuatu itu semuanya hanya milik Allah. Kepandaian kita pun juga itu berasal dari Allah. Maka kita berdoa kepada Allah ketika setelah sholat atau di saat apapun, ya Allah tolong bukakanlah pengetahuanku, bukakanlah otak hamba supaya mau menerima segala ilmu yang Engkau berikan kepada hamba, gitu ya. Karena tiada kemampuan kita untuk menerimanya kecuali dengan kuasa Allah. Maka dari itu kita meminta kepada Allah. Ya. Allah mengetahui hal-hal yang sangat kecil. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Walaupun kita ngumpet dimanapun, di kolong jembatan, di gua yang kecil pun Allah Maha tahu. Kesalahan kita sekecil apapun Allah. Itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yaitu kita walaupun kita memiliki kesalahan sekecil biji dzarrah, yaitu biji sawi, dan kebaikan sebiji sawi, itu Allah mengetahui. Kemudian dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi perintahnya. Dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 4-5. Nanti kita bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, yang kedua, Al-Kabir, Maha Besar, Maha Teliti. Allah mengetahui hal-hal yang terlihat dan yang tersembunyi, baik yang kita lihat maupun yang tidak terlihat, yang di dalam hati maupun di dalam pikiran kita, yang di depan kita atau di belakang kita. Allah Maha mengetahui. Karena Allah penentu takdir kita. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, Allah Maha mengetahuinya. Maka dari itu Allah memiliki sifat Al-Kabir, besar dan Maha teliti. Maha meneliti setiap hambanya. Apa saja sih yang dilakukan hambanya, Allah Maha tahu. Ingat, di kanan kiri kita ada malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Kita tidak akan terlepas dari penglihatan Allah, karena Allah Maha teliti. Al-Kabir, Maha besar, Maha menguasai langit dan bumi beserta isinya, dan Maha mengatur segala-gala yang ada di muka bumi ini. Kemudian, ada dua tindakan yang dapat dilakukan untuk meneladani Al-Kabir ini, yaitu menyangkut hubungan dengan makhluk lain dan menyangkut diri sendiri. Menyangkut hubungan dengan makhluk lain yaitu prasangka kita kepada orang lain. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Tapi kita berhusnudzon aja, berpositif thinking saja, berpikir yang baik-baik, maka hasilnya pun akan baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang kepada kita dan apa yang dia rencanakan, yang dia pikirkan, baikkah atau burukkah. Tapi apapun itu kita pikirkan yang baik-baik saja, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Karena prasangka kita menentukan apa yang akan kita peroleh. Jadi kalau kita berbaik sangka, maka hasilnya juga akan baik. Kemudian menyangkut diri sendiri. Kita lihat diri sendiri kita ini. Alhamdulillah mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Kita syukuri. Kita lihat orang-orang lain yang mohon maaf ada yang kekurangan anggota tubuhnya. Dari situ kita bisa timbullah rasa syukur kita. Lihat orang sakit, apa yang harus didonorkan. Contohnya ada yang sakit ginjal, maka harus ganti ginjal. Maka dari itu kita jagalah tubuh kita ini
sebaik-baiknya. Kalau dihitung dalam tubuh kita ini, kalau diuangkan udah bermiliar-miliar, kita pun tidak akan sanggup membelikannya. Maka dari itu, marilah kita jaga kesehatan kita. Nah, dari sini itu sudah sangat terlihat jelas bahwa Allah itu maha besar, maha segala-galanya lah ya, bisa menciptakan manusia yang tadinya kecil menjadi besar, menjadi dari bayi bisa menjadi tua, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, dan betapa maha telitinya Allah yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang sekecil apapun, sebesar biji zarah pun, kebaikan atau keburukan orang, Allah bisa melihatnya. Maka dari itu kita manfaatkanlah waktu kita sebaik-baik mungkin. Selanjutnya yang ketiga, As-Sami', maha mendengar. Allah maha mendengar, baik yang ada di dalam hati kita, yang tidak bisa didengar orang. Allah tahu apa yang prasangka kita dalam hati kita. Dan suara yang kecil pun Allah juga mendengar, bisik-bisik. Nah, bisik-bisik tetangga Allah dengar, walaupun teman-teman kita di samping kita tidak bisa mendengar, tapi Allah maha mendengar. Maka dari itu, berprasangkalah yang baik dalam hati kita, berbicaralah yang baik, karena semuanya itu didengar oleh Allah. Ketika dalam hati kita berprasangka baik, maka dicatat oleh amal kebaikan kita. Ketika ada prasangka yang buruk, maka Allah tidak mencatatnya. Betapa baiknya Allah seperti itu. Kalau yang buruk tidak dicatat, kalau yang baik prasangkanya pun dicatat. Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya, dan Dia mendengar tanpa perantara telinga, baik lahir maupun batin. Maka dari itu, sebagai seorang muslim ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, Allah maha mendengar, karenanya kita harus menjaga lisan. Kedua, gunakanlah pendengar kita untuk hal-hal yang baik, mendengarkan murotal, mendengarkan tausiah, mendengarkan sesuatu yang baik. Marilah kita tuntun anggota tubuh kita ke jalan yang lebih baik, karena semuanya ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemana kaki kita berjalan, kemana tangan kita digunakan, bagaimana mulut kita digunakan, mata, telinga, hidung, dan semuanya. Selanjutnya, keempat, Al-Basir, maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang kita pun tidak bisa melihatnya. Penglihatan kita terbatas antara makhluk gaib, makhluk kasar. Kita ini termasuk makhluk kasar yang bisa terlihat, dan yang makhluk gaib yaitu jin, setan, dan lain-lain sebagainya itu adalah yang tidak terlihat. Nah, Allah pun bisa melihatnya karena emang Allah yang menciptakannya. Nah, seperti itu. Kalau ada manusia yang dia tidak bertuhan, nah itu sangat salah besar. Karena sejatinya kita tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, maha segala-galanya gitu. Allah melihat segala sesuatu yang ada dalam alam. Di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batin, semuanya tidak terlewatkan. Allah melihatnya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Maka dari itu, berbaik-baiklah kita dalam berbuat. Kemudian oleh karena itu, sebagai seorang hamba, karena Allah maha melihat segala sesuatu kita, marilah kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik-baik saja. Karena kita lihat ada orang yang tidak bisa melihat, tapi Allah lebihkan yang lain pendengarannya. Ada kan orang yang buta bisa menghafal 30 juz dan bacanya pun bagus, sedangkan kita kita mungkin belum tentu bisa, ya. Maka dari itu, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa melihat, marilah ayo kita sama-sama kita melihat yang baik-baik. Kita gunakan mata kita membaca Al-Quran, untuk menghafal, merojaah, untuk membaca buku, dan untuk menambah ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya,
Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lahirnya potensi tauhid, yaitu semakin menguatkan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tidak ada yang lain selain Allah, karena Allah segala-galanya menciptakan, yang melihat, yang mendengar kita semua. Maha besar, maha segala-galanya. Husnudzon, berbaik sangka, yakin apapun yang ada di muka bumi ini terjadi atas kuasa Allah. Mungkin kita seperti ini, ya mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Berdamailah pada diri sendiri. Kemudian tumbuh rasa sabar dan tawakal. Ketika kita sudah yakin mengimani nama-nama Allah Asmaul Husna, sabar. Segala ujian dan cobaan itu adalah supaya mendekatkan kita kepada Allah dan menaikkan level kita. Seperti kita ujian sekolah, kita akan naik kelas ketika kita lolos ujian. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dan yakin semua ini akan ada balasannya, akan ada akhirnya, insyaallah kita akan naik level, karena segala sesuatunya sudah ada kadarnya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ingat itu. Maka dari situ tumbuhlah rasa sabar. Yakin Allah itu tidak akan menyakiti hambanya. Tenang saja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan maka akan ada kemudahan. Kemudian selanjutnya yaitu terhindar dari kemusyrikan. Ya. Karena kita sudah yakin kepada Allah, maka tidak ada pikiran-pikiran jahat kita untuk berpindah Tuhan ke yang lainnya, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semakin menguatkan kita akan ketaatan kita kepada Allah, karena kemusyrikan adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka dari itu kita jangan sampai coba-coba untuk murtad keluar dari Islam, karena Allah tidak mengampuninya. Yaitu terlepas dari akhlak tercela, karena kita sudah meyakini Asmaul Husna, maka kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini ada balasannya, ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala amal perbuatan kita. Kalau kita sudah meyakininya, insya Allah, dan kita sudah melaksanakannya, akhlak-akhlak terpuji, kita akan terlepas dari akhlak-akhlak tercela. Semoga kita semua bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Ya, perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna di antaranya yaitu selalu meniatkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian memiliki sikap yang ihsan, yaitu karena kita sudah meyakini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, yakinlah segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Kerjakanlah ibadah kita seakan-akan kita dilihat oleh Allah, kalau kita tidak merasakan. Dan lakukanlah semua itu terbaik. Yakinlah bahwa yang kita lakukan ini selalu dinilai oleh Allah. Maka perbuatan ini adalah mencerminkan sikap ihsan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan tartil.
Ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka akan banyak sekali nama-nama Allah yang kita sebutkan. Dan semoga dengan kita meyakini semua nama-nama Allah menjadikan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran lagi, lebih sering baca Al-Quran lagi. Karena apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah, wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup kita. Yang keempat, yaitu sabar atas segala musibah dan cobaan yang telah menimpanya. Seperti yang telah jelaskan tadi, kalau kita sudah meyakininya, maka kita akan yakin semua yang kita lakukan akan ada balasannya. Dan ketika ada suatu ujian dan cobaan, yakinlah akan ada kemudahan di baliknya. Itu Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian berhusnudzan atas segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah, mungkin ketika kita diberikan ujian, cobaan seperti ini, mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Mungkin akan menjadikan diri kita menjadi lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi hidup. Baik. Ya, sekian dari materi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.